250 itu selama 1 tahun saya beli TV 14 in, masih ada sampai sekarang tuh. Jadi udah kena banjir, ada lagi kena banjir. Karena apa? Karena saya udah pesan sama orang tua saya, kakak saya, itu jangan ditinggal, jangan sampai hilang. Jadi kalau Mas Miftah mau jalan-jalan ke Manado, ke rumah saya tunjukin. Itu yang membuat saya itu harus bisa berkaca diri ya dari TV 14 in. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Fahamsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Sore hari ini saya bertemu dengan Firman Utina. Apa kabar bro? Sehat. Bal-balan sekarang. Iya, Oma Bal-Balan. Badannya Udah ini. gemuk sekali sekarang. Iya, udah pensiun lama. Jadi kalau dulu itu kan dijaga pola makan, sekarang katanya balas dendam. Oh, jangan-jangan sekarang ini membuktikan bahwa pesepak bola makmur, pensiunnya makmur. Wah, insya Allah, amin, amin. Nah, kalau bicara Firman Utina ini kan nggak bisa lepas dari nama Benny dulu. Oh iya, almarhum ya. Almarhum Benny dulu. Masih ingat nggak pertautan pertama dengan Benny dulu di mana? Kalau dulu itu Mas Miftah, dulu kami ketemu di Persma Manado ya. Iya. Persma Manado sebelumnya tuh ada tarkam terbesar di sana. Terus dia, saya tuh termasuk pemain yang top skor di event itu. Nah akhirnya dia lihat langsung, begitu dia lihat langsung, dia pantau. Dan akhirnya saya setelah ikut Persma Junior kan ikut seleksi PON. Iya. Ya kan, seleksi PON. Saya baru mau hadir ke lapangan, saya udah dicoret karena postur tubuh. Ini salah pelatihnya nih. Ya masing-masing pelatih kan punya apa ya, punya keinginan yang berbeda kan. Ada kadang pengen tinggi gede dan lain-lain. Nah kebetulan saya karena kecil, saya tuh nggak bisa ikut seleksi dan akhirnya saya pegang sepatu bola, datang duduk di lapangan. Beliau udah nanganin Persma. Persma ya. Terus waktu itu kan Persma tuh dilatih 2 pelatih yang lapangannya dibagi 2, PON Sulut sama Persma Manado. Persma Manado. Jadi setengah-setengah lapangan waktu itu. Akhirnya karena dia lihat saya di PON nggak dipanggil dan dia kenal saya waktu dia nonton tarkam. Nama tarkamnya apa ya? Nama tarkam kalau nggak salah tuh kami bermain di Adi Manggala, klub Adi Manggala. Jadi pemain-pemain disatukan situ, mantan-mantan pemain Persma dan lain-lain di situ juga. Nah, akhirnya klubnya saya lupa tarkamnya nama tarkamnya apa. Akhirnya kami bermain di situ, Mas Miftah bermain dan Beto panggil saya untuk ke jadi Persma. ya. Alhamdulillah beliau senang, beliau ajak saya tanda tangan kontrak dengan Persma. Tapi tanda tangan kontraknya itu karena saya masih muda ya, umur 17 tahun, waktu itu 16, saya hanya dikasih uang kompensasi aja buat si pemain itu, buat pembinaan lah katanya, bahasa kasar lah. Itu jangan-jangan Benny dulu kasihan sebenarnya, nggak kepanggil. Kemungkinan lah, ini anak bawang katanya, udah tarik aja sini gitu. Gitu. Tapi kalau nggak salah itu kan itu 99 2000 ya. 99 2000. Karena kita seumuran jadi Iya, saya itu iya. kalau itu masih ada Persebaya juga kan. iya, kalau seandainya saya masih tekun main bola nggak ada Firman Utina di nasional.
Itu kalau nggak salah 99 2000 itu sebenarnya hebat-hebatnya Francis Wewengka. Betul, betul. Ya, saya juga bersyukur pada saat di Persma Manado itu setelah ditinggal Francis Wewengka, akhirnya saya dapat posisi tuh, dapat tempat. Pada waktu itu kan Bang Francis Wewengka dia bermain di Persija Jatim. Oh ya. Akhirnya Kalau anak sekarang nggak tahu Persijatim. oh iya ya. Jadi Sriwijaya. Sriwijaya betul, dibeli ya. Ya, dibeli. Ya. Emang bisa dibeli padahal perserikatan kan ini. Iya. Beli. Oh udahlah masalah lalu. Masa lalu. Oke. Jadi Francis Wewengka pindah ke Persija Ke Persija Jatim, saya dapat tempat untuk main di situ. Saya manfaatkanlah kesempatan itu dan alhamdulillah memuaskan. Menurut dia memuaskan. Saya tadinya striker, ditarik ke gelandang menyerang. Nah, sambil mentornya itu sama Mabuang Kesak. Oh iya ya. Makanya saya banyak diskusi dengan dia dan itu disuruh sama Om Benny dulu untuk diskusi sama Mabuang Kesak. Berarti umur 17 tahun di Umur 17 tahun, kelas 2 SMA itu. Persma Manado langsung pemain inti ya. Alhamdulillah pasti. Istimewa memang ini. Kebetulan. Kurang kan pemain Manado dulu. Sekarang udah banyak. Jadi itu ya pertautan awalnya dengan Benny dulu dari Betul. Tarkam itu dilihat di Tarkam terus merasa kasihan nggak masuk Prapon Sulsel ditarik Sulut. Oh, Sulut ya. Akhirnya ditarik ke Persma. Berarti awalnya sebenarnya Benny dulu kasihan. Enggak juga karena talentanya luar biasa. Kebetulan alhamdulillah rezekinya di bola. Jadi terus itu kan Bendol habis itu pindah ke Persita Tangerang. Betul. Saya diajak juga. Karena dia pindah Tangerang, saya diajak untuk masuk di Persita Tangerang. Saya mau. Itu pas tahun 2000 setelah saya lulus. Oh, itu nunggu lulus SMA dulu ya? Tunggu lulus SMA tahun 2000, saya berangkat ke Tangerang. Akhirnya saya sign kontrak dengan Persita Tangerang di 2021. Itu sign kontrak benar-benar Profesionalnya di situ kontrak ya? yang dihargai walaupun masih pertama tuh tiap bulan tuh 10 juta, tapi rasa puas gitu loh. Puas dihargai dengan prestasi kita itu dihargai di Persita Tangerang. Kalau di Manado dikasih berapa? Hanya dikasih sepatu bola? Enggak ya? Mungkin sepatu bola lebih mahal sekarang. Oh, 250 itu selama 1 tahun saya beli TV 14 in masih ada sampai sekarang tuh. Jadi udah kena banjir ada lagi kena banjir. Karena apa? Karena saya udah pesan sama orang tua saya, kakak saya itu jangan ditinggal, jangan sampai hilang. Jadi kalau Mas Miftah mau jalan-jalan ke Manado ke rumah saya tunjukin. Itu yang membuat saya itu harus bisa berkaca diri ya dari TV 14 ini dia. Iya, karena gaji saya pertama saya tabung akhirnya kebeli 14 in karena ibu dulu kan hanya nonton di tetangga kayak gitu Mas Miftah. Jadi saya belikan. Berarti kecil berarti gajinya di Manado ya? Kecil banget. Hanya ditabung beberapa bulan baru bisa di TV. Alhamdulillah ya. Baru di Persita 10 juta per bulan. Iya, alhamdulillah. Dihargai lah. Langsung punya niat untuk naikkan ibu dan bapak haji. Waktu itu almarhum dua-duanya naikin haji, ibu yang berangkat, bapak enggak karena sakit waktu itu. Dan alhamdulillah dari situlah rezeki itu mengalir terus dari doa orang tua. Begitu juga prestasi. Termasuk Kayak lagi ngedakwah kita. Iya. Begitu Kayak di lagi ngedakwah. Persita itu karena naikkan haji orang tua, Iya. Persita langsung masuk final kan? Iya, 2002 betul. kalah sama Petrokimia Putra Gresik. Di sini kan? Iya sini. Oh iya ini kita lagi ngobrol Di sama Gresik juga. Firman di hotel khas Gresik ini. Gresik ya. Tempat pertama kali Firman merasakan dikalahkan oleh orang Gresik. Karena juaranya Petro waktu itu. Iya, Petrokimia dulu. Artinya Persita buat Firman apa berarti? Luar biasa ya. Persita tuh salah satu tim yang mengajarkan kami pemain-pemain muda untuk peduli dengan kehidupan yang kami jalankan.
Jadi kenapa seperti itu? Karena di Persita itu kami dihargai memang dengan prestasi, bukan karena kedekatan. Nah setelah itu karena kami pemain-pemain muda, kami itu diajarkan untuk bagaimana bisa menabung untuk masa depan nanti setelah bermain sepak bola. Karena saya tahu senior-senior saya di Persita Tangerang dan pengurus itu memberitahu ke saya bahwa pesepak bola itu nggak ada pensiunnya. Dan memang coba kita cari di mana kalau sepak bola ada pensiunnya, nggak ada. Nah maka di saat kita lagi berprestasi, maka pintar-pintarlah kita menabung. Kata mereka nih, kita beli properti, beli apa rumah dan lain-lain. Akhirnya kita setelah bermain sepak bola kita mempunyai kenangan yang pernah kita beli dari hasil jerih payah kita. Berarti Persita ini nggak hanya sekedar klub bola ya, tapi Bukan. mengajarkan kehidupan. Iya, bahkan Persita tuh menawarkan beberapa pemain yang mau kerja PNS, dan saya sempat kan di PNS. Oh ya. Saya keluar gara-gara Pindah ke Arema ke Malang Arema itu ya. Malang. Oh ya. Seingat saya pernah ada cerita Firman Utina jadi PNS di Tangerang. Iya. Itu udah masuk. Udah, waktu itu saya pindah setelah saya dilantik jadi punya apa? NIP PNS ya. Nah, di situ saya pindah ke Arema Malang. Kenapa memutuskan? Karena kalau orang dulu kan terus pekerjaan paling enak, paling aman itu kan PNS kan. Betul. Tapi Firman memutuskan di usia yang masih sangat muda itu kan. Iya. 20-an, 22, 23 lah ya. Udah PNS nggak jadi terus ke Arema. Iya, saya karena dulu tuh kan ada orang jadi pesepak bola, menjadi pesepak bola itu karena supaya lebih mudah untuk cari kerja. Kalau dulu kan seperti itu pola pikir orang kan. Tapi saya tidak pada saat itu, karena saya pikir gini, saya dari kecil dilatih dan memahami hanya tentang konsep sepak bola atau bermain sepak bola. Nah saya nggak mau berusaha keluar dari bidang yang bukan saya tekuni. Ya. Waktu itu ya, karena saya pikir kalau saya di Pemda saya tahu apa sih, karena saya nggak belajar tentang ini, saya nggak kuliah dan lain-lain. Tiba-tiba saya ditawarin jadi PNS. Itu sih pada saat itu pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih memilih saya pindah ke Arema Malang tahun 2005 ya, itu sampai dengan 2006, karena saya rasa bahwa saya datang dari kampung halaman saya Manado, berlatih sepak bola menjadi pesepak bola, bukan menjadi PNS ya, bukan menjadi PNS. Dan saya ingin bagaimana cara untuk rizki yang bisa saya dapatkan itu memang dari hasil dari jerih payah di sepak bola itu. Ini jawabannya cerdas sekali. Dulu perasaan nggak secerdas ini. Kita kuliah bareng. Oh iya. Kan belajar dari anda kan dulu, wartawan senior kan. Tapi itu ada komunikasi dalam artian ada andil Benny dulu nggak di situ ketika memutuskan? Enggak, karena kan Benny dulu juga yang yang menangani ada di Arema kan ya. Ya dulu itu Benny dulu hanya memberitahu bahwa sepak bola itu pilihan. Ya atau kehidupan itu pilihan. Jadi di mana yang kamu rasa nyaman, tentram buat kamu, itu yang dijalani. Ya kan, jika kamu datang memang ingin jadi seorang PNS, ya maka aku ini tuh gak jadi masalah. Tapi kalau kamu ingin merubah, mencari tantangan, prestasi, maka kamu harus keluar dari zona nyaman. Karena waktu itu kami nyaman banget di Persita. Iya. 2001 kami lagi membangun Persita itu. 2002 kami final tiba-tiba tanpa orang sangka kami bisa final dengan Petrokimia. 2003 kami juara 3. Ya, juara kan? Itu cuma 1. Peringkat 3. Betul. Cerdas sekali Bapak itu. Karena berteman dengan Anda. Terus kami peringkat ketiga waktu itu, dan akhirnya saya harus keluar dari Persita karena ingin cari tantangan baru untuk
bagaimana bisa bermain di klub-klub lain yang bisa bawa prestasi untuk timnya dan untuk pribadi ya, karena kan dulu tuh kan titel tertinggi tuh kalau kata kawan saya, titel tertinggi pesepak bola itu hanya bermain di tim nasional. Iya. Iya kan, nggak ada lain titel tertinggi selain bermain di tim nasional. Waktu Persita itu belum tim nasional ya? Sudah tim nasional. Tapi kan kalau kita mau karir kita Tambah naik, kita harus bermain di tim-tim yang sekiranya punya bisa. potensi untuk jadi Iya, juara. itu Dan dia. di Arema Waktu itu potensi 2005. banget. Oh iya. Juara Copa 2005 2006. 2006. Baru kita di liga kita peringkat ketiga. 2005 2006. juara pemain terbaik Copa ya. Iya. Kebetulan Itu sebenarnya jadi pemain terbaik gara-gara gelandangnya ada Sutaji sebenarnya. iya. Orang sini juga bukan orang ada. Sidoarjo. Ya, iya, Karena betul. yang bikin Wah, luar biasa latihan semakin kokoh itu karena ada Sutaji. Pirlonya apa? Malang pada waktu itu 2005 2006. Luar biasa itu. Dan itu akhirnya ngerasakan juara bersama Arema. Arema dua Malang. musim. Iya, 2 musim. 2005 2006. Dan yang jaga Firman juga ada. Ini sebenarnya. Ada yang pemilik ilmu gedruk bumi. Jainuri. Oh, bek kanan yang paling handal ya. orang bilang anak emasnya Benny dulu adalah Jainuri. Firman Utina. Sebenarnya anak emasnya Jainuri. Jadi Jainuri itu salah satu pemain yang kalau ada pemain asing baru datang mau tes di Arema harus coba lewatin Jainuri dulu. Dan kalau Jainuri dia nggak bisa lewat, dibuang sama Bento. Sampai dulu itu gitu. Dan mainkan dulu. Coba dulu kerasnya seperti apa. Ya itu kata-kata almarhum dulu. Ya alhamdulillah sih dia bisa membangun. Terus dulu juga senior-senior di Arema itu kan baik-baik. Terus saya kan termasuk pemain paling muda waktu itu. Oh iya, masih 24 ya. 24 jadi pemain terbaik ini istimewa memang kan. Arema balik ke Persita Tangerang, kenapa? Ya, 2007. 2007. Nah, balik ke Apa karena faktor betul. mantan pacar yang sekarang jadi istri itu? Oh, bukan, saya ke Arema itu udah nikah. Udah anak nikah? Satu ya. Oh, Ke Arema itu saya udah nikah, bawa keluarga juga di sana. Dikasih fasilitas juga rumah di sana sama mobil dan lain-lain. Alhamdulillah dihargai lah di sana. Kenapa memutuskan untuk balik ke Persita Tangerang? Karena satu saya ada rumah di sana, terus istri juga hamil pas lagi di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk anak kami itu lahir di Tangerang juga. anak pertama yang Raihan. di Arema Raihan itu ya? Arahnya. Raihan kemarin U19 itu Iya, dipanggil untuk seleksi seleksi. di mana, di Turki ya. Ya. Ini sebelum ngomong lanjut ke perjalanan berikutnya, karena kan Firman Utina ini di era Liga Indonesia ini luar biasa, pemain yang 3 kali juara. Ya yang orbitin ini mereka. Wartawan. 3 kali juara Liga Indonesia ya. Persib Bandung, Sriwijaya dan terakhir Bayangkara. Bayangkara ya. Tapi kita mundur dulu. Sebenarnya Firman Utina itu sama orang tuanya nggak boleh main bola sebenarnya kan? Dulu orang tua tuh kan pengennya kalau olahraga ditinju. Oh ya. Tinju. Tinju. Kalau pengen kerja, saya akan jadi polisi. Pada waktu itu. Nah, saya ikut polisi sama temen SMA, daftar polisi. Hanya begitu nyampe ke tempat pendaftaran, teman saya yang masuk, saya di luar pagar jagain dia, dan alhamdulillah sekarang dia Kapolres di sekarang di Kota Mobagu ya. Oh ya. Nama tempatnya itu dia Kapolres di situ sekarang. Nah, saya yang nemenin dia. Nah, terus pulang kata dia, nanti gua ditanya bapak lu gimana? Bilang aja, gua pas diperiksa ambeien. Udah berbohong sama almarhum. Akhirnya saya nggak bisa ikut di situ karena bapak saya paham kan. Nggak bisa, nggak paksa supaya saya terus bermain sepak bola, itu aja sih. Dan itu yang dilakukan juga ketika kecil disuruh tinju itu ya?
Iya, jadi saya disuruh apa? Masuk sasana tinju kalau olahraga lebih baik pilih tinju karena bapak dulu itu kan gak hobi bola. Apa itu bola katanya satu bola direbutin 22 pemain. Iya, iya. Kata beliau biasa lah orang tua dulu kan seperti itu. Tapi saya pikir juga aduh kalau tinju muka udah babak belur gini tambah babak belur lagi. Iya, iya. Tapi sempat itu diadu di di ring. ini di ring. Aduh di ring tapi kelas-kelasnya kelas-kelas biasa. Ketika masih kecil ya. Masih kecil. Oh, itu luar biasa ini. Untung nggak jadi petinju. Tapi badannya sekarang kayak petinju nih. Dan waktu kecil itu sebenarnya yang menarik juga Firman Utina itu ya, yang apa ya, perjalanannya Firman bisa sampai seperti ini nggak mudah kawan-kawan, karena waktu kecil Firman itu untuk berlatih sepak bola itu selain tadi sebenarnya ayah tidak mengizinkan ya, karena mengizinkannya jadi petinju. Iya. Waktu kecil itu untuk ke tempat latihan itu Sembunyi dan ini ya, nyebrang sungai ya. betul nyebrang sungai. Jadi ada di salah satu stasiun saya ceritakan juga waktu karir mereka pikir itu bohongan, tapi pada saat mereka tanya ke warga setempat mereka bilang memang benar apa yang dikatakan saya gitu. Jadi gini mas, bentar dulu tuh kan saya kalau mau latihan itu ke tempat kampung lain. Iya. Nah jadi saya harus lewat perahu. Nah terkadang kalau orang ada duit, saya pegang duit 100, 200 itu saya bisa nyebrang. Kalau nggak ada berarti saya harus baju latihan, sepatu bola itu saya taruh di plastik dulu. Habis itu saya ikut arus. Ikut arusnya itu nyebrang dulu ke sana, nanti turunnya sebelah sana. Seperti itu. Jadi ikut arus saja. Jadi turun di situ, habis itu saya pakai baju lagi. Saya berangkat ke Ke tempat tempat latihan. latihan. Karena kalau lewat darat memutar jauh. Muter jauh dan harus naik mobil kan, sedangkan bayar perahu aja yang Nggak. dekat. Iya, iya, iya. Nggak ada apa lagi mobil kan. Terkadang saya suka jogging sih ke sana, cuman kalau jogging pulang sekolah waktu itu kan jam 12 nggak jam keburu 12, ya. lah. Tapi saya mencoba untuk mendisiplinkan diri sendiri untuk datang selalu tepat waktu. Dan akhirnya Akhirnya terbiasa lah. terbiasa dan jadilah Firman Utina itu kan Alhamdulillah. juara. Iya. Kalau Arema juara Copa Indonesia, Apa? juara liganya bersama pertama sama Sama Sriwijaya. Sriwijaya. Iya, 2012. Terlalu telat itu ya. Betul, telat banget karena saya lama di Pelita Jaya 2008-2009. Oh iya ya, di Ya kan? di Sawangan. Pelita Jaya di Sawangan. Itu saya dulu sering main ke sana itu. Iya, saya Ketika nggak dapat gajian tangan juga saya ke sana. gitu. Iya iya. Berarti sama ngalamin dong kita. Ngalamin waktu Pelita nggak gajian itu kan di Sawangan itu. Iya dulu. Tapi sekarang klubnya udah nggak ada ya. Udah nggak. Udah jadi Madura. Madura United. Dan Sawangan jadi Iya, miliknya Persija Persija Jakarta. sekarang. Iya, saya apa? itu memang ngerasa telat ya juaranya di Iya, 2012. Iya, saya merasa bahwa 2 tahunnya saya di Pelita Jaya itu saya nggak bisa dapat yang saya inginkan, yaitu bisa menjadi juara karena pemain-pemain juga bagus tapi kok nggak punya untuk juara gitu kan, nggak punya kesempatan untuk juara. Kami gagal terus, akhirnya saya memutuskan untuk saya harus keluar nih. Dan 2010 ya saya Ya. ke Persija. Persija itu. Persija. Di Persija itu pas masuk setengah musim. Oh iya, ini kalau nggak salah dengar kan, di Persija juga sebenarnya seperti anak tiri akhirnya memutuskan keluar itu ya. Bukan anak tiri, waktu itu kan Coach Bendol kan melatih di Persija Jakarta. Ya. Terus kami hanya di peringkat 6. Digantilah di Sama 2000 pelatih ya asing ya? 2000 Liga 2011 diganti sama Coach Rahmat Darmawan. Oh, tak kira pelatih asing kan, sama Nah, Coach RD ya. Coach RD, tapi mereka ingin mengambil pemain gelandang yang asing. Oh. Nah, target mereka adalah bisa membawa Zarahan Ke Persija. ke Persija Jakarta. Nah, akhirnya saya nanya dong ke salah satu pengurus bahwa bagaimana dengan saya tahun depan di sini seperti apa di 2011.
mereka bilang tunggu karena ada ganti pelatih. Maka pelatih menginginkan Zarhan waktu itu, pemain asing. Kalau Zarhan bisa tembus, maka Zarhan yang diambil. Kalau Firman Utina enggak dilepas. Tapi kalau Zarhan nggak dapat, maka Firman Utina tetap di ini. Kan saya nggak bisa menunggu seperti itu, dan saya nggak mau jadi pemain kedua. Pemain ibaratnya jadi kayak mau dibanding-bandingkan. Saya nggak mau, karena kita diciptakan berbeda-beda. Karena dibanding-bandingkan biar miliknya Balala kan? Iya betul. Ada lagunya ya. Ada lagunya. Dan di Persija itu juga ada yang menarik ya. Kostumnya nomor 8+7. 8+7. Karena Firman itu identik dengan nomor 15 di Persija nggak bisa. Karena ada siapa waktu? Ada Aliudin ya. Aliudin kan udah termasuk senior di situ. Saya juga nggak enak kan kita mau ambil begitu aja ininya kostumnya atau nomornya kan. Maka saya berinisiatif untuk merubah tetap 15 bagaimana ya. Akhirnya saya 7+8 atau 8+7. Kata anak saya 8+7 aja. Akhirnya saya ambil 8+7. Dihitung sih tetap 15 ya. Karena lahirnya 15 Desember 1981. Hafal benar kata itu. Iya. Lama kita ini. Di Sriwijaya akhirnya Juara 2012. Itu ngerasanya gimana Kak? Kalau Arema kan juara Copa itu orang nganggep ini belum juara yang sesungguhnya karena betul. Copa kan. Kalau Liga kan akhirnya juara di Sriwijaya. Dan bangga benar walaupun pada saat itu ada dualisme liga. Iya. Kan di 2012 itu ada sedikit konflik. Akhirnya dibagi dua liga di situ. Tapi kami tetap bermain di liga yang memang jadi tontonan masyarakat pada waktu itu. Akhirnya bisa juara di Sriwijaya di 2012. Dari Sriwijaya ke Persib Bandung 2013. 2014 juara lagi sama Persib Bandung. Alhamdulillah. Istimewa memang. Tapi juaranya telat itu tadi. Umurnya sudah mulai. Betul, udah mulai sebenarnya waktunya istirahat turun, ya. Juara. Udah mulai, makanya itu saya. Memang rezekinya jalannya Tuhan seperti itu ya. Betul. Saya juga akhirnya jadi kayak bisa belajar dari senior yang pernah bawa tim juara pada waktu itu. Dulu kan ada Putu Gede dulu, jadi akhirnya bisa belajar dari mereka. Ada siapa, Bima Sakti, Mas Bima Sakti waktu itu. Akhirnya kita bisa menggali diri kita lagi untuk lebih fight, bagaimana untuk membangun tim jadi bagus itu harus seperti apa, kayak gitu. Makanya jadi juaranya di usia senja itu ya. Usia senja. Udah berarti udah tua banget. Udah pikun itu. Udah berumur. Dan terakhir bareng Bayangkara itu ya 2017 juara. Sebenarnya nitip nama aja rasanya itu kan juara. Ya tadinya aturannya Bali udah buat panggung kan waktu itu. Iya. Katanya nggak jadi, Bayangkara yang juara karena kita bisa kalahin Madura karena Madura kan itu kalau Madura bisa menang atau nahan kami imbang, maka Bali yang juara pada saat itu. Dan kami diuntungkan dengan poin mitra tukar itu yang diberikan ke kami karena regulasi, karena ada pemain asing yang dimainkan tapi padahal dia masih kartu, diakumulasi lah. Itu juara karena ada Firman Utina itu? Enggak juga. Iya. Ada Evan Dimas dan kawan-kawan, tapi saya ada dalam tim. Alhamdulillah. Nah, kalau cerita tentang tim nasional nih, masih ingat gak pertama kali dipanggil tim nasional senior? Kalau senior ya. Kalau junior udah beberapa kali melewati junior kan? SEA Games ya. Waktu tahun 2002. Pertama ya? 2002. SEA Games 2002. Berarti waktu Persita final itu langsung dipanggil. Tim nasional. Dipanggil tim nasional. Bermain di situ, kami gagal di SEA Games itu. Terus ya mulai dari situ karir tim nasional terus ada di dalam diri waktu itu. Yang Piala Asia 2004 ada? 2004 ada, yang kami kalahkan Vietnam di 3-0 ya. Singapura.
Yang final di Singapura kan 2004. Agak lupa saya juga. Iya di Singapura. Jadi leg pertama kami main Oh, di... itu AFF itu. Oh itu AFF ya. Piala Asia 2004 kan, terus Piala Asia lagi 2007 Oh kan. nggak ikut kayaknya saya itu. Ikutnya yang 2007. 2007 ikutnya. Nah, itu 2007 ini ada cerita menarik sebenarnya 2007. Apa tuh? Kebetulan saya yang di pinggir lapangan. Jadi masih muda juga dulu masih ya. muda juga. 2007 itu pelatihnya Ivan Kolev. Betul. Dan karena Indonesia tuan rumah, Iya. kalau mau berangkat ke stadion itu suruh pakai jas, pakai dasi. Ini salah satu yang nggak bisa pakai dasi. Iya toh? Jadi kami itu ada cerita lucu. Jadi di 2007 bisa sebutkan hotelnya ya? Iya. Di Hotel Marriott. Marriott. Ya, Marriott. Kami turun berangkat ke lapangan harus pakai rapi dong, pakai jas. Saya sama Karis Yulianto tuh sudah ditunggu di lobi untuk berdoa dan berangkat ke stadion. Nah saya pada saat itu satu kamar sama Karis Yulianto. Nah kenapa kami lama dan agak sedikit telat dan ditunggu? Karena kami bingung bagaimana cara pakai dasi. Biar kami tuh turun ke bawah itu udah rapi, otak-atik dan lain-lain. Aduh sulit banget pakai dasi. Akhirnya kami pakai jasnya, dasinya kami tenteng sampai di bawah. Dan Kolev ngeliat kenapa? Enggak, kalian push up. Jadi kami pakai jas itu push up. ditanya alasan kenapa kamu telat? Ya iya ini gara-gara aja mau pakai dasi aja, main bola ribet amat sih kan. Pakai jas segala gitu. Dan di pertandingan itu yang lawan Bahrain ya? Bahrain sempat ketipu sama kami. Kenapa? Karena dia sudah berpikir bahwa dia akan menang secara gampang, menang WO. Karena dia lihat kami pakai jas, kayaknya mau ke pesta nih. Kayaknya mau ke pesta nih kan, gitu. Akhirnya dia nggak terlalu konsentrasi, terlalu kelihatan di face-nya udah kayak nganggap remeh gitu. Dia nggak tahu kami pakai jas ini confident ya kan, menunjukkan bahwa kami rapi di luar harus rapi juga lapangan kan. Gitu. Padahal pasang dasinya juga sulit. Dibantu sama Bambang Pamungkas ya. Bantu sama Bambang pakai apa? Jas. Tapi pakai jas sama dasi. Cuman agak sedikit kecekek sih. Saya terasa Bambang tuh sengaja. Dan di pertandingan berikutnya kalau nggak salah sebelum berangkat itu antri di depan kamarnya Bambang pakai dasi kan hanya Bambang sama Ponario yang bisa masang waktu. Dan Piala Asia 2007 itu ada, bagi saya ada kenangan yang nggak bisa dilupakan ya. Bisa dilupakan. Waktu pertandingan kedua itu kan lawan Arab Saudi ya. Ponario kan nggak salah di tengah pertandingan cedera. Iya cedera. Lalu gelandangnya itu orang bilang waktu 3 kurcaci. Bukan. 3 gelandang Indonesia Teletabis. Iya Teletabis kan. Firmanutina, Samsul Khairuddin, Eka Ramdhani. Tapi itu mainnya edan sekali nih. Ya karena kami lama di Kalimantan waktu itu di Samarinda. Oh iya. Kami berlatih 3 bulan kalau nggak salah di sana, digenjot fisiknya di sana. Terus coach Kolev itu udah paham benar kan pemain-pemain Indonesia terus seperti apa, dan alhamdulillah dengan kerja kerasnya kami di 2007 itu dengan latihan yang sangat keras ya akhirnya di lapangan juga kami bisa ngimbangin tim-tim yang ya menurut kami itu nggak bisa kami kalahkan gitu. Ternyata lawan Bahrain menang, lawan Arab Saudi sayang kena nggak enak nyebut teman satu itu kan. Korea dulu. Korea terakhir. Arab Saudi ya. Kena tendangan bebas menit 89 itu. Selesai. Akhirnya kami nggak bisa lolos. Ya, lawan Korea kalah lagi 1-0. Dan di 2008 sebenarnya sejarah tim nasional senior akhirnya juara itu ya di 2008 itu. Betul. Juara Piala Kemerdekaan, juara yang katanya penuh kontroversi. Katanya juara TKO katanya. Iya. Karena almarhum miskomunikasi sebetulnya. Almarhum apa ya? Om Darno ya waktu itu ada friksi dengan pelatih Libya. Betul. Dan itu momen yang nggak mungkin saya lupakan karena begitu juara saya turun tangga ketemu Firmanutina dipanggil. Gondrong, mau jersey ini nggak?
Sayang Garudanya sudah lepas. Ya itu kan terbang terbang jauh. Sebenarnya bisa dibenarkan di Pasar Senen kan? Iya, banyak Atau di lah, Tanah karena Abang. abang juga bisa. Tapi dia nggak mau. Iya, nggak jadi itu kan. Dan 2008 juga ada momen yang nggak saya lupakan sebenarnya. Apa itu? AFF semifinal di Bangkok. Oh iya, iya. Mainnya hari Sabtu. Betul. Harusnya hari Jumat itu Jumatan. Nggak ada yang Jumatan. Hanya saya, Bambang Pamungkas, Isnan Ali yang Jumatan. Waktu itu ya. Iya. Saya di masjid sebelah tuh. Enggak di ini di apa? Di hotel sama Di Budi hotel, Sudarsono. iya, sama Budi Sudarsono. Itu karena saya dipanggil sama Karis itu. Itu, Kenapa tadi ditinggal sama bis ini? Gitu kan. Tadi sidang sama Karis. 2008 gagal final gagal ke final ya, Iya. kalah sama Thailand di semifinal. 2010 Nah, itu final. momen yang banyak cerita ya. Iya. Cerita yang bagus, ya kan? Ibaratnya cerita yang sukses untuk karir ada, tapi ada juga dipelintir dan lain-lain. Iya. Tapi intinya bisa merasakan hal-hal itu, dicaci orang, disanjung orang, bisa merasakan itu udah sangat puas sih. Walaupun sampai dengan sekarang kan belum ada yang bisa mengklirkan tentang itu. Isu suap di 2010. Betul, mudah-mudahan aja untuk tim nasional sekarang atau generasi sekarang tuh nggak ada lagi isu-isu itu sehingga orang nggak kapok untuk bermain timnas. Jangan sampai karena ini tidak dituntaskan akhirnya orang berpikir bahwa kalau masuk tim nasional tiba-tiba gagal pasti dianggapnya suap dan lain-lain. Ini kan yang bahasa yang paling nggak baik, nanti orang nggak mau lagi bermain sepak bola gitu. Dan final itu yang final kedua kan di Senayan di Gelora Bung Karno itu kan Firman yang ngambil tendangan penalti kan? Iya, dan itu gagal. Itu pure gagal yang memang saya tidak masuk di bagian dari berlatih untuk nendang. Kenapa memaksakan diri? Bukan memaksakan, karena nggak ada yang mau ngambil. Oh iya. Jadi biasa Hamin 2, Hamin 3 itu kan di setiap latihan karena tahu final maka ada pelatihan khusus simulasi untuk tentang penalti. Nah, kalau nggak salah tuh yang nendang pertama adalah Irfan Bahdim, kedua adalah Gonzales, ketiga adalah Bambang Pamungkas, ya, dan keempat ada waktu itu Hamka, dan kelima itu siapa waktu itu. Dan saya nggak ada di bagian dari pemilihan untuk penendang penalti. Nah, tiba-tiba Bambang Pamungkas di bangku cadangan. Ya. Oh iya. Nah, waktu itu kan nggak main. Dan di saat momen terjadi dengan cepat Arif Suyono diganjar di kotak penalti, ya kan itu Irfan Bahdim udah pegang bola, udah mau nendang tapi nggak punya kepercayaan diri. Lihat supporter mundur, kasih ke Gonzales pada waktu itu. Nah, Gonzales juga mau ngambil, enggak apa ya, semacam baru itu juga saya lihat Gonzales nolak, kasih ke saya, yang orang memang saya sebenarnya nggak prepare untuk itu ya. Prepare untuk itu, karena kan orang penendang itu harus prepare 3 hari. Saya tanya di bangku cadangan seperti apa. Ambil, akhirnya saya ambil dan itu gagal. Tapi itulah sepak bola harus decisionnya, pengambilan keputusannya harus cepat, iya kan. Tapi pada saat saya mengambil keputusan itu ya gagal. Dan sebenarnya posisi lututnya Firman sakit sebenarnya waktu itu. Waktu itu kan memang sudah injeksi, diinjeksi. Dan nggak jadi masalah, nggak ada yang terasa dan lain-lain. Tapi setelah pertandingan itu baru terasa waktu itu. Jadi memang waktu lawan Filipina saya sudah divonis untuk harus naik meja operasi. Semifinal leg kedua ya, leg pertama kena, leg kedua saya memaksakan untuk bermain. Bukan memaksakan, karena memang pilihan pelatih kalau bisa saya bermain dengan cara apapun dilakukan. Akhirnya panggillah dokter ortopedi, dokter Muki kalau nggak salah tuh, dokter Muki ya, di Pasar Minggu, dan dia yang injeksi, cek dulu, dan dia mengatakan untuk harus naik meja operasi.
karena uh, Coach Riedel ingin selesai ini dengan konsepnya dia dan tim yang utuh, maka saya diambil pilihan untuk diinjeksi, dan itu persetujuan bukan Coach Riedel memaksakan, tapi memang keinginan saya. Ya kalau bisa ada cara lain untuk saya bisa main, hanya diinjeksi dan dibantu sama dokter diinjeksi. Tapi ini akhirnya ini operasi, tetap operasi meniskusnya di sini samping. Gitu. Nah, ini perjalanannya sangat panjang dan terakhir di Kalteng Putra ya. Betul. Dan sekarang pilihannya menjadi pelatih. Iya. Dan punya akademi Iya. FU itu ya. Betul. Sebelum menjadi pelatih, saya bangun Akademi dulu. Firman Utina Football Academy berada di Kota Tangerang, ya kan? Dan kami sudah terafiliasi akademi kami di Kota Tangerang. Nah, untuk membuat satu pembinaan itu otomatis kami harus sekolah mengambil license. Ya. Maka saya dalam keaktifan saya sebagai pemain dulu, saya sudah aktif di kepelatihan di tentang license itu. Saya kursus C waktu itu. Akhirnya saya membawa pelajaran-pelajaran itu ke akademi pembinaan ini. Sekarang kelasnya sekarang alhamdulillah sudah tinggal. Tapi fokusnya ke akademi ke ya? pembinaan. Saya fokus ke situ. Enggak dengan nama besar ya, Firman Utina, dengan gelar ya di era Liga Indonesia 3 kali gelar juara Liga Indonesia. Terus Copa 2 kali dengan pemain tim nasional, namanya gede. Jadi pelatih sebenarnya mumpuni, tapi kenapa fokusnya di pembinaan? Iya, fokusnya ke pembinaan karena kita ingin membagi tugas. Enggak semuanya mantan pemain atau pelatih-pelatih berkeinginan untuk ada di high league atau di Liga 2 atau di Liga 3 dan lain-lain. Kalau semuanya mindsetnya untuk kesana, siapa yang melatih generasi di bawah ini? Maka dari itu saya terpanggil untuk melatih dan enjoy di melatih anak-anak ini. Karena apa? Karena kepuasannya berbeda jika anak-anak kita latih dari usia 12 mereka dan bisa berhasil bermain di tim liga yang ada, bahkan ada di tim nasional. Kita udah satu kebanggaan buat kita seperti itu. Memilih kalau boleh dibilang memilih di jalan sunyi ya. Karena kalau mau gemerlap uang ada di Liga 1. Tapi ini istimewa ya. Hatinya luas sekali kalau memilih di pembinaan. Karena kenapa? Kita ada cara-cara sendiri atau pelatihan sendiri, karena saya rencana juga ingin ambil AYUT. Jadi AYUT itu memang khusus untuk pelatihan pemahaman tentang grassroots dan youth development. Bagaimana membangun mereka, menjaga mereka seperti apa. Nah, saya lagi tunggu itu ada di Indonesia. Dan saya karena saya ada berkecimpung di dunia pembinaan, ingin belajar hal itu supaya memahami tentang karakteristik anak, ya dari perusia, ya kan dari tulangnya dan lain-lain, itu harus ada di program latihan AYUT. Gitu. Bukan ke APRO tapi ke AYUT. Luar biasa ini Firman Utina. Jadi insya Allah kalau ada AYUT, saya lebih ingin memilih untuk ambil di AYUT, dan kalau sudah AYUT saya ingin ambil di APRO. Jadi tinggal dua itu yang mana duluan dan di mana rezeki itu ada gitu. Netizen dan lain-lain. Ini langsung berhadapan langsung dengan ibu-ibu. Belum pernah dikeroyok mama. Iya kan? Nah, itu kita melatih mentality juga untuk melatih bagaimana orang mengkritik di atasan, ya supporter dan lain-lain. Kita sudah terlatih di pembinaan. Dia kritik sama orang tua yang mohon maaf mereka bukan kritisi. Itu
ketidakpemahaman mereka, akhirnya mereka membuat satu opini yang seolah-olah mereka itu benar. Seperti itu. Dan Begitu, itu lebih berat sebenarnya daripada kritikan supporter di tribun Iya, atau netizen. Karena ini berhadapan langsung. betul, karena kan semua anak-anak yang dibawa ini memiliki otot-otot yang berbeda. Iya. Betul kan? Iya. Otot-otot yang berbeda. Nah, bayangkan kami di pembinaan itu dia melatih anak, melatih juga orang tua. Jadi di pembinaan itu ada sekitar 250 siswa. Belum juga orang tua perempuan 250. Belum juga bapaknya, belum kakeknya yang pingin nonton lihat hari Minggu anaknya nggak main, kenapa anak saya nggak main dan lain-lain. Nah, itu bagian dari pelatihan. Jadi ada coaching parents dan lain-lain, dan akhirnya lebih banyak ke diskusi kayak gitu. Akhirnya jadi memahami tentang kalau naik ke atas dikritik orang, kita udah paham nih. Kita udah pernah dikritik mama sama kakek-kakek yang nonton cucunya kan gitu. Dan pilihannya Firman di situ, bukan ke tim liga. Ini panjang sekali ngobrolnya. Berapa jam ya? Ya mungkin kita akhiri sampai di sini aja. Nanti kalau ada waktu yang lainnya kita ngobrol yang lainnya. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola kali ini. Obrolan bareng Firman Utina. Gelandang yang seandainya saya serius nggak ada di tim nasional. Betul. Ini guyonannya seperti itu. Itu dulu, nanti kita bertemu dalam obrolan yang lainnya dengan pemain, mantan pemain, dengan pelaku sepak bola Indonesia. Pokoknya kalau mau menikmati obrolan bola di sini saja di Oma Balba. Selamat sore. Thank you bro. Saya yang terima kasih. Selamat sore. Jangan lupa subscribe. Yes.